Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NPM A1L023057. Di sini saya akan melaksanakan praktik bimbingan klasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa. Siapa di sini yang akan mewakilkan doa? Oke, kepada Deli. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Deli. Sebelumnya di sini Ibu ingin absen. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Andrea, Bu. Widya. Naura. Oke, pada hari ini kita akan membahas tidak disukai oleh seseorang, fokus berkembang bukan mencari pengakuan. Nah, tujuan pembahasan materi ini adalah yang pertama itu menumbuhkan kesadaran untuk lebih fokus pada peningkatan potensi diri daripada mencari validasi sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pengelolaan emosi saat menghadapi penolakan. Nah, yang ketiga itu menanamkan nilai kepercayaan diri, kemandirian, dan penerimaan diri secara positif. Nah, di sini Ibu ingin tanya kepada kalian, apakah ada di antara kalian merasa tidak disukai oleh seseorang? Ada. Di sini ada pengertian dari tidak disukai oleh seseorang. Di sini ada yang mau membacakannya? Saya, Bu. Boleh kepada Ririn. Boleh duduk atau tergabung? Berdiri. Berdiri. Aduh. Kayaknya duduk aja ya, Bu. Tidak disukai oleh seseorang merupakan kondisi sosial yang wajar dialami oleh setiap individu, di mana seseorang merasa kurang diterima, dihargai, atau disukai oleh orang lain di lingkungannya. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki keinginan alami untuk diterima dan diakui, namun tidak semua orang akan memberikan respon positif terhadap diri kita. Oke, terima kasih kepada Ririn. Nah, di sini tuh tidak disukai oleh seseorang merupakan kondisi sosial yang wajar dialami oleh setiap individu, di mana seseorang merasakan kurang diterima, dihargai, dan disukai oleh orang lain di lingkungannya. Selanjutnya itu adalah karakteristiknya. Ada yang mau membacanya? Saya, Bu. Boleh kepada Rio. Karakteristiknya yaitu yang pertama, percaya diri tanpa perlu pengakuan tetap, yakin pada kemampuan diri meskipun tidak mendapat pujian atau dukungan dari orang lain. Yang kedua, berorientasi pada pertumbuhan atau growth mindset, fokus memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. Yang ketiga, mandiri secara emosional, tidak mudah terpengaruh oleh penolakan, kritik, atau ketidaksukaan orang lain. Dan yang keempat, menerima perbedaan, menyadari bahwa setiap orang punya pandangan dan selera berbeda, sehingga tidak semua akan menyukai kita. Oke, terima kasih kepada Rio. Nah, karakteristiknya itu yang pertama itu tidak percaya diri tanpa perlu pengakuan. Dan yang kedua itu berorientasi pada pertumbuhan atau yang biasa disebut tuh growth mindset. Nah, yang ketiga itu ada mandiri secara emosional, dan yang keempat menerima perbedaan. Nah, yang selanjutnya itu ada cara mencegahnya. Apakah ada yang ingin membacanya lagi? Saya, Bu. Oke, baik, pada Neno. Cara mencegah yang pertama itu bangun terima diri atau self acceptance.
Terimalah kelebihan dan kekurangan diri apa adanya. Dengan mengenali diri sendiri, seorang itu tidak boleh terpengaruh oleh penilaian orang lain. Yang kedua, fokus pada pengembangan diri. Arahkan energi untuk meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, dan potensi pribadi, bukan untuk mencari validasi dari orang lain. Yang ketiga itu kendalikan emosi negatif saat merasa tidak disukai. Hindari rasa marah atau membalas. Tenangkan diri, pikirkan dengan rasional, dan pahami bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Yang keempat, itu kembangkan empati dan sikap toleran. Cobalah memahami sudut pandang orang lain. Mungkin ketidaksukaan mereka bukan karena kebencian, tapi karena perbedaan cara pandang atau situasi tertentu. Yang terakhir itu berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Gunakan pandangan positif agar tidak mudah merasa rendah diri. Fokus pada kebaikan, bukan pada siapa yang tidak menyukai kita. Oke, terima kasih kepada Nino. Nah, cara mencegahnya tadi itu, yang pertama itu kan bangun penerimaan diri atau self acceptance. Nah, yang kedua itu ada fokus pada pengembangan diri, arahkan energi untuk meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, dan potensi pribadi, bukan untuk mencari validasi dari orang lain. Nah, yang ketiga itu ada kendalikan emosi negatif saat merasa tidak disukai oleh orang lain. Nah, terus ada kembangkan empati dan sikap toleransi. Yang terakhir ada berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain guna pandangan positif. Nah, ada juga akibat dari tidak disukai oleh seseorang itu. Yang pertama itu menurunnya kepercayaan diri individu yang merasakan tidak disukai seringkali itu mulai meragukan kemampuan dirinya. Ia itu juga menjadi cemas, takut berbuat salah di depan orang lain. Nah, terus tuh yang kedua itu adalah gangguan emosi dan motivasi. Merasa tidak disukai dapat menimbulkan stres, kesedihan, bahkan menurunkan semangat belajar dan berprestasi di sekolah. Terus yang ketiga itu ada munculnya perasaan rendah diri atau penolakan sosial dapat membuat seseorang itu merasa tidak berharga atau tidak cukup baik dibandingkan oleh orang lain. Namun dengan fokus berkembang, jika seseorang itu berfokus pada pengembangan dirinya daripada mencari pengakuan, maka dampak negatif tersebut bisa diubah menjadi kekuatan positif. Oke, terima kasih. Terus itu apa namanya, kita akan memulai ice breaking dulu ya di pertengahan ini. Ya, Bu. Jadi di awal tadi lupa ice breaking. Oke, Bu. Itu ice breakingnya itu bernyanyi. Gimana, Bu? Mana, Bu? Nyanyinya? Boleh contohkan, Bu? Sudah ada di tesnya. Buka mulutnya a gitu, Bu. Ya. Mana giginya i. Maju mulutnya u. Mana senyumnya e. Buka mulutnya o. Ini huruf vokal a i u e o. Oke, boleh sekali lagi dinyanyikan? Boleh. Boleh, Bu. Buka mulutnya mana giginya i. Maju mulutnya u. Mana senyumnya e. Buka mulutnya o. Ini huruf vokal a i u e o. Terima kasih. Nah, selanjutnya tuh Ibu akan kasih video. Nanti kalian buat itunya ya, intinya. Simpulan dari video. Suaranya. Tugas yang harus dikerjakan takut dikira sombong. Posting foto ini takut dikira sok suci. Mau
ingin memulai sesuatu atau ingin berhadapan dengan publik, atau hanya sekedar melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dimana kadang selalu aja muncul perasaan atau pikiran yang membuat kita sedikit lelah dan kadang cemas, yang justru hal tersebut tidak penting untuk dipikirkan atau dikhawatirkan. Tapi kok kenapa hal itu tetap saja terjadi? Tentunya kita mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu alasan dan penyebab kenapa kita atau rasa ini ada dalam diri kita, dan bahkan sampai ke tahap yang dapat mengganggu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan hal ini bisa kita coba hubungkan dengan dua poin utama, yaitu sejarah manusia dan psikologis manusia. Bagaimana hubungan sosial atau interaksi sosial terbentuk dalam sejarah manusia pada zaman dahulu, di mana pada zaman tersebut manusia hidup berdampingan dan saling melindungi dalam suatu komunitas atau suku. Mereka hidup saling bergantung dengan satu sama lainnya dalam hal berburu, berlindung, dan melakukan pertahanan terhadap ancaman pemangsa di alam liar. Dengan begitu, manusia tetap dapat mempertahankan kehidupan mereka dan tidak bisa dibayangkan dengan situasi tersebut untuk bisa survive dan bertahan dengan seorang diri. Yang menjadikan pada saat itu suatu pengusiran atau pengasingan bisa dianggap suatu kesialan atau kematian dalam menghadapi alam liar. Solidaritas yang terbentuk ini menjadi evolusi terhadap kelangsungan hidup umat manusia yang tertanam pada saraf otak manusia, yang mana akhirnya menyebabkan pada kehidupan kita saat ini suatu penolakan sosial itu terasa tidak menyenangkan dan bahkan bisa bikin kita stres. Lalu secara pandangan psikologisnya, memang kita sebagai manusia memiliki dua kebutuhan dalam hubungan sosial: kebutuhan akan keterhubungan sosial dan kebutuhan akan penerimaan dan validasi, di mana manusia akan berusaha dan peduli terhadap kata atau omongan orang lain untuk menjaga hubungan sosial mereka, membangun kepercayaan, kesetiaan, rasa empati antar individu, dan memperkuat ikatan interpersonal lainnya. Dan manusia pada umumnya memiliki kebutuhan untuk diterima dan divalidasi oleh orang lain, sehingga peduli terhadap kata atau omongan orang lain dapat muncul sebagai respons terhadap keinginan untuk merasa dihargai dan diterima dalam lingkungan sosial. Alasan-alasan ini juga diperkuat oleh pendapat dari salah satu ahli psikologi, Sari Zahrai, yang mengatakan bahwa manusia cenderung memiliki keinginan untuk mendapatkan respon positif atau pandangan reputasi yang bagus di hadapan orang lain. Why do we care so much about what others think of us? Neuroscience research from 2013 found that when we receive positive social feedback about our reputation or our character, it activates the ventral striatum in our brain, which is a reward center, and that's why it feels really good. The downside is that when you don't get the approval that you seek, it's a form of rejection, and rejection activates the same areas of the brain as when you experience physical pain. It hurts. So try and detach yourself from your desire for validation and approval. You will be so much better for it. Dan menurut gua justru ini merupakan hal yang baik, menjadikan kita sebagai manusia memiliki sifat turunannya seperti tolong-menolong, saling membantu, dan di sisi lain kita juga memiliki dorongan untuk bisa mematuhi norma dan etika yang ada. Karena kalau tidak ada perasaan seperti itu, mungkin dunia ini bakal chaos dan hancur. Semua orang akan bertindak sesuka hati dan melanggar haknya masing-masing. Jadi ini merupakan hal yang wajar terjadi kepada kita sebagai manusia, hanya saja kita perlu untuk mengontrol atau mengatur akan kebutuhan tersebut. Karena ini bisa berbahaya bagi kita sendiri apabila menjadi berlebihan atau ketergantungan, yang dimana ini bisa memberikan dampak buruk pada kehidupan kita. Nah, tadi kan udah melihat videonya. Dari inti videonya itu apa? Menurut kalian? Jangan perhatikan omongan orang lain tuh, gak usah didengarin perkataan orang lain yang jelek-jelek. Ya, Bu. Yang lain? Setuju Sama 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 pendapat itu. Ibu. Karena kalau misalnya kita terus dengerin perkataan orang lain itu nggak bakal habis Ya, Bu. karena Karena diri kita berkembang. ya kalau misalnya kita terus dengar orang lain, kita akan terpuruk dan akan semakin berkembang Bu. Setuju, Bu. Setuju dan Oke. Nah, intinya tuh tidak semua orang lain tuh akan menyukai kita, dan itu tidak masalah. Yang terpenting itu adalah tetap berkembang, memperbaiki diri, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri tanpa harus bergantung pada pengakuan orang lain. Nah, di sini Ibu ada studi kasus yang akan kalian kerjakan berkelompok. Di sini udah dibagikan kelompoknya kan? Udah. Bu. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Boleh dicoret, Bu? Boleh. Ibu kasih waktunya 10 menit ya untuk kalian mengerjakan studi kasusnya sekali barengan.
Ayo. Nggak bisa, Bu. Adil. Di kasusnya. Apakah udah ada selesai? Belum, Ibu. Bisa Gil. Rio. Ini nomor 4-nya apa nih, Gil?
Saya Bu. Saya kepada Mei. Satu. Mei Bu. Saya kepada Mei. Aku di sini saja Bu. Aduh, Mei, yang boleh gitu Mei. Maaf Neno. Oke, yang pertama yaitu untuk pertanyaannya, mengapa Rina Nisa merasa tidak disukai oleh orang lain? Nah, mungkin karena Rina itu selalu berpikir mungkin aku terlalu membosankan, makanya mereka tidak suka. Nah, untuk yang nomor 2, apa dampak dari perasaan tersebut terhadap sikap dan perilaku Rina di sekolah? Nah, jadi Rina itu berusaha untuk tampil berlebihan, seperti berpakaian mencolok, terus sering memuji teman-temannya agar dia disukai, bahkan rela mencontek tugas teman-temannya agar dianggap asik. Nah, itu adalah kemungkinan juga kenapa dampak Rina itu tidak disukai oleh teman-temannya. Nah, yang terakhir, menurut kalian apakah tindakan Rina untuk mencari perhatian teman-temannya sudah tepat? Mengapa? Menurut saya sendiri itu tidak tepat, karena akibatnya ingin disukai teman-temannya itu Rina sampai kehilangan jati dirinya sendiri. Sudah Bu. Terima kasih ya Mei. Kita pada kelompok 2 atau tadi bisa dijelaskan ulang itunya tadi yang kita. Jawaban yang pertama, mengapa Rina bisa merasa tidak disukai oleh orang lain? Kelompok 2 menjelaskan kembali untuk bagaimana? Kelompok 2 yang jelaskan kembali. Cuma mau lihat aja boleh. Pertanyaan nomor 1 tadi Bu, mengapa Rina merasa tidak disukai orang lain tadi? Mungkin karena Rina tuh sering berpikir kalau dia tuh membosankan Bu. Lalu Rina ini Merasa orang tuh selalu membicarakan dia dan sih, ya kan? Iya, orang tuh selalu membicarakan Rina ini di belakang Bu. Lalu nomor 2 ya? Ya nomor 2. Nomor 2 itu dampak dari perasaannya terhadap sikap dan perilaku Rina itu Bu. Rina ini mulai berusaha tampil berlebihan Bu, dengan berpakaian mencolok, terus sering memuji teman-teman agar disukai, bahkan rela mencontek tugas teman agar dianggap asik. Ya. Terus yang ketiga, Tidak tepat gak sih? Ya kayaknya, ya Bu, kayaknya nomor 3 itu tindakan Rina itu tidak tepat. Mengapa ya? Karena agar disukai oleh teman-teman itu tidak perlu begitu Bu. Dan Rina itu harus menjadi diri sendiri Bu. oke, terima kasih kepada Raka. Nah, oke, selanjutnya kepada kelompok 2, apakah sudah selesai? Sudah. Siapa yang akan maju? Saya Bu. Jadi Bu, kasus kedua itu Bu. Iya. Halo. Pertanyaan nomor 1, menurut kalian mengapa teman-teman Rani mulai menjauhinya? Karena Rani itu dianggap
sok pintar. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa kesalahan yang dilakukan Rani dalam menanggapi situasi tersebut? Yaitu Rani itu merasa sedih dan berusaha keras mencari pengakuan agar disukai, tetapi justru merasa lelah dan kehilangan kepercayaan diri. Ketiga, bagaimana seharusnya Rani bersikap agar tetap fokus berkembang tanpa mencari pengakuan dari orang lain? Yaitu Rani mulai mengikuti layanan BK yang bertema fokus berkembang bukan mencari pengakuan. Dan yang keempat, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari pengalaman Rani? Mungkin jangan fokus ke pengakuan, lebih fokus untuk berkembang. Nah, yang kelima, jika kalian berada di posisi Rani, apa yang akan kalian lakukan untuk tetap semangat dan percaya diri? Mungkin yang dapat saya lakukan yaitu tetap fokus pada diri sendiri aja sih, Bu. Ya. Terima kasih, Rio. Pertanyaan. Nah, kepada kelompok 1 bisa mengatakan kembali jawaban Rio tadi. Dari Saya, Bu. Saya. Jadi di kasus 2 kan, Bu. Menurut kalian mengapa teman-teman Rani mulai menjauhinya? Karena ini, Bu, karena dianggap sok pintar. Jadi ya, Rani ini dianggap sok pintar, jadi makanya dia dijauhi teman-temannya. Terus apa kesalahan yang dilakukan Rani dalam menanggapi situasi tersebut? Dia merasa sedih dan berusaha keras mencari pengakuan yang agar disukai. Jadi dia itu mungkin butuh validasi dari teman-temannya kali ya, Bu. Terus bagaimana seharusnya Rani bersikap agar tetap fokus berkembang tanpa mencari pengakuan dari orang lain? Itu fokus berkembang bukan mencari pengakuan. Rani belajar bahwa tidak semua orang harus menyukai. Jadi dia harus percaya diri dulu, Bu, ke dirinya sendiri. Apa pelajaran penting yang bisa kalian ambil dari pengalaman Rani? Jangan fokus ke pengakuan, fokus berkembang. Jadi jangan kita omongan orang itu jangan terlalu kita ambil hati. Jadi kayak fokus berkembang pada diri kita sendiri, Bu. Terus jika kalian berada di posisi Rani, apa yang akan kalian lakukan untuk tetap semangat dan percaya diri? Kami biar tetap percaya diri, pokoknya jangan hiraukan omongan orang lain tentang keburukan kita, Bu. Intinya fokus saja berkembang sama diri kita sendiri. Terima Terima kasih, kasih. Nirin. Boleh tepuk tangan. Terima kasih ya kalian berdua. Ya. Kasusnya dikumpul dulu. Jejak terakhir. Nah, ini ada satu lagi untuk refleksi individu. Kalian kerjakan masing-masing, nanti Ibu pilih 3 orang ya. Ya, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Wah, cuma 1, Bu. Iya. Di sini juga cuma 1. Oh, 2. Pinjam pena dong, Amanda. Oh, ini ya. Terima kasih. Apa itu? Ada malam pena.
Diri ini mau pulang terus ya? Pulang ya. Bu, saya mau maju, Bu. Kalian dulu yang lain. Iya, Bu. Sabar ya, Rin. Saya mau pulang. Sabar, belum waktunya pulang. Jadi kenapa nggak dikerjain? Kerjain, Bu. Nomor 6. Enggak ada nomor 6. Ini nomor 6 tadi salah. Halo. Maju, Bu. Bisa sini. Belum, Ibu. Dua lagi, Bu. Jadi terima kasih Amanda penanya. Sepeda aku bukan Banda. Bukan Raka, pena kamu lah semua. Semuanya pena kamu ya Raka. Ya. Tadi mana ya? Jangan ini pena kamu hilang ya. Dan pena kamu pasti pena kamu Sepeda aku lagi. Pena kamu mana? Pena kamu masih baru. Yang lain udah selesai semua. Sudah. Oke. Ririn boleh dijelaskan? Perkenalkan, nama saya Triansa, dipanggil Ririn. Jadi pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang saya pelajari hari ini? Hal baru yang saya pelajari itu menjadi diri sendiri itu lebih baik. Setuju? Setuju. Bagaimana perasaan saya setelah mengikuti layanan ini? Perasaan saya itu sangat senang karena bisa dapat hal-hal baru gitu, pengalaman baru juga. Terus apa yang akan saya lakukan untuk lebih fokus berkembang? Fokus pada diri sendiri, jangan dengerin omongan orang lain. Setuju? Setuju. Bagaimana cara saya mengurangi kebiasaan mencari pengakuan orang lain? Menerima diri sendiri. Terus tuliskan satu komitmen pribadi yang saya lakukan mulai hari ini. Mengembangkan potensi diri dengan lebih baik lagi. Ikut yang
ekstrakurikuler atau ikut yang bisa mengembangkan diri atau pelatihan-pelatihan. Ya. Apa pesan yang bisa kamu ambil dari layanan ini untuk kehidupan sehari-hari? Teruslah mencintai diri sendiri. Nah, yang kedua siapa yang ingin maju? Derry. Oke, pada Derry. Oke. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Dery Setiawan, bisa dipanggil Dery. Oke, yang pertama itu hal baru apa yang saya pelajari hari ini, yaitu saya mendapatkan pelajaran bahwa kita tidak usah mendengarkan perkataan orang lain. Tidak semua orang itu suka dengan kita. Yang kedua itu bagaimana perasaan saya setelah mengikuti layanan ini. Perasaan saya senang sama seperti Lili tadi karena mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang ketiga itu apa yang akan saya lakukan untuk lebih fokus berkembang. Yang saya lakukan, saya akan terus berlatih, bisa mengikuti pelatihan atau seminar yang dimana itu untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Yang keempat itu bagaimana cara saya mengurangi kebiasaan mencari pengakuan orang lain. Saya akan menjadi diri saya sendiri apa adanya. Yang kelima itu tuliskan satu komitmen pribadi yang saya lakukan hari ini. Mulai hari ini saya berkomitmen saya menanamkan bahwa kita tidak bisa untuk agar semua orang itu suka dengan kita. Pasti ada salah satu orang itu tidak suka dengan diri kita. Yang terakhir, apa pesan yang bisa kamu ambil dari layanan ini untuk kehidupan sehari-hari? Pesan yang bisa saya ambil untuk kehidupan saya sehari-hari, seperti saya katakan tadi, saya tidak akan peduli dengan penilaian dari orang lain. Saya akan tetap menjadi diri saya sendiri apa adanya. Setuju. Yang terakhir boleh Cindy jelaskan jawabannya. Halo. Hai. Perkenalkan nama saya Cindy Kasari. Cindy jangan cengeng ya Cindy. Cindy, I love you. Love you. Di sini saya akan membacakan ini tugas saya. Ini nggak boleh ketawa. Cindy kenapa ketawa? Maaf ya Bu. Yang pertama, hal baru apa yang saya pelajari hari ini. Nah, hal baru yang saya pelajari yaitu kita harus fokus dalam perkembangan diri kita tanpa harus mendengarkan atau mencari validasi dari orang lain. Betul. Betul? Betul. Yang kedua itu bagaimana perasaan saya setelah mengikuti layanan ini. Saya merasa senang karena mendapatkan ilmu yang banyak. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan untuk lebih fokus berkembang? Saya akan terus maju dan tidak mau mendengarkan pendapat negatif dari orang lain, dan saya akan terus memperbaiki diri saya. Dadah, Bu.
Baiklah teman-teman, mohon perhatiannya sebentar mengingat waktu sudah sore. Teman-teman, Ya, Dok. mohon perhatiannya teman-teman. Iya Rio. Iya, Rio. Cepat Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.